ODS kan, aduh, skizo itu kan salah satu penyakit kejiwaan berat gitu ya, terberat. Orang mau gimana mau kerja, ngomong sama orang aja Susah. ragu, takut gitu kan. Susah. Bawahnya lemes, ngantuk. Heeh. Halo Sobat Bujang, balik lagi di Kelompok Bujang Reborn. Sama gue Bujang Tribo, Bujang Santuy, Bujang Akik. Bujang ini Bujang Umar. Bujang 3D. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton sampai habis. oke. Apa Oke. kabar Bujang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kerjaan atau bisnis lancar kan nih? Lancar, Wah, itu dia bisnis tuh. tambang. Bisnis pertambangan nih. Lu yang ini, lu yang Paling tambah. tambang ya. 17-an dong. Nah Bujang, sekarang topiknya ya ngomong soal bekerja. Apakah ODS bisa bekerja? Menurut kalian gimana? Bisa nggak sih Bujang skizo bekerja? Kalau menurut gue sih bisa bekerja. Bisa-bisa aja ya. Kita Sama buat saja. konten aja itu udah bekerja. Iya. Iya kan? Cuma kadang-kadang kalau kita, gue lihat kalau udah ditekunin ada lamaan dikit bosen gitu. Bosenan. Kendor lah gitu ya. Jadi ya harus ditekunin. Gimana yang lain? Taruh kita baca dulu nih. Baca Bujang Akik. Penderita skizofrenia mengalami kesulitan menilai realita dan kesulitan membedakan antara kenyataan dengan waham. Hal ini yang membuat ODS mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu bagaimana bisa bekerja? Nah itu kita ngomong sama orang aja kadang sulit kan ya. Iya, Bersosialisasi aja sulit gitu ya. bersosialisasi sulit. Nah memangnya ODS diharuskan bekerja emang penting banget ya. Penting lah, banyak keuntungannya lah. yang Untungannya pasti tuh. lah. Jadi kalau udah masuk ke usia produktif emang udah harus semua memikirkan cara mendapatkan income ya. Iya. Kita kan ini udah pada tua-tua semua ya. Biasa. Dewasa ya. Mateng ya. Mateng, setengah mateng. Mateng. Dari ODS berinteraksi sama orang lain aja susah ya. Iya. Gimana mau penuh perjuangan itu. Efek obatnya bikin mager, lemas, merasa lemot. Iya. Harus kerja nggak sih? Harus sih, tapi awal-awalnya tuh dengan kegiatan-kegiatan dulu yang kecil-kecil dulu Kecil yang nggak dulu, menghasilkan. ya. Ya. Jadi keuntungan ODS kalau kerja tuh bisa apa membujaki? Bisa mandiri secara finansial, meningkatkan harga diri, dan mempercepat pemulihan. Karena hari-harinya diisi dengan kesibukan. Gimana terus Bujang? Apa aja alasan menurut para Bujang Tribo? Menurut tuh alasan ODS harus kerja apa? Alasan ODS harus bekerja ya untuk mengisi waktu luang satu. Kedua dia mendapatkan duit dari hasil pekerjaannya itu. Yang ketiga dia harus bisa mengisi waktunya dengan baik karena dia kan udah stabil nih. Kita ngomongnya stabil nih ya. Kalau udah stabil aja ya. Udah stabil ya lu bisa kerja, bisa berkegiatan dengan yang lain. Gimana menurut yang lain? Tambah lagi nih, dengan kita bisa bekerja, kita juga bisa belajar mandiri secara mental. Ya, Itu yang pokok sebenarnya sih, dari awal tuh kita ada niatan gitu loh. Niatan yang memang ya kita bekerjanya harus semandiri sendiri gitu kan, harus tanpa bantuan orang lain ya kan. Ya kayak bahasa orang dulu lah, berdikari. Diri Selain dapat income kan bisa dapat pengalaman. Pengalaman kan adalah guru yang paling mahal, jadi pengalaman itu mahal. Tapi di rumah juga bisa bekerja loh. Ya bisa ya. Bisa. Kerja apa bisa? Misalnya jadi kecil-kecil dulu gitu. Latihan ya. Latihan, baru kita mencari-cari Pelan-pelan pekerjaan gitu. Pelan-pelan ya Pak. Wirausaha ya. Iya. Ya ada pilihan lain wirausaha. Nih jadi pertama diniatin dulu nih Bujang supaya bisa dapat income tetap. Niatin dulu dengan kuat. Gue mau kerja nih, kalau wirausaha nih. Kalau niatin dulu. Terus saat yang kedua Bujang Akik rutin mengkonsumsi obat antipsikotika dan konsultasi dengan psikiater sebulan sekali. Nah itu harus ya. Syaratnya tuh lo harus biar kan supaya pulih. Pulihnya itu dengan minum obat ya. Jadi lo harus rutin dulu di Bujang nih. Lo harus rutin konsul sebulan sekali, obatnya diminum. Jangan di skip obatnya walaupun cuma seminggu, jangan ya.
Terus Aman seminggu mah. aman ya, 2 hari nggak boleh. Sehari aja ada yang pusing ya. Iya. Mesti terkontrol sama dokter juga gitu. Misalnya dia udah Iya aktivitas. terkontrol, bener terkontrol sama dokter. Bujang santuy, obat antipsikotika yang kita minum nih, kita konsumsi, efek sampingnya apa aja tuh? Mengantuk, Hmm. kewaspadaan berkurang, kerja psikomotorik menurun, berkurangnya kemampuan untuk berpikir, gelisah, atau ingin bergerak terus-menerus, gemetar, gerakan tubuh melambat, dan kekakuan. Nah, jadi harus tahu juga nih tadi gangguan-gangguannya. Iya. Kita harus tahu nih obat yang kita minum ada efek sampingnya. Dengan tahu juga kita bisa tahan banting gitu kan. Nah, Ya kan? jadi kita cari cara nih gimana ngatasin ini. Kita harus minum obat, tapi apa ya, ada efek sampingnya, tapi harus minum obat. Jadi Berarti kita kita harus tahu dulu, nggak kan? mau, harus mengerti gitu ya. siasati. Mengerti. siasatinya gimana menurut Bujang Kribo? Mensiasati efek samping obat tuh. Atau itu nanti. Sorry. Oh. Nah, jika masih dirasa ada efek samping obat yang sekiranya masih mau kualitas hidup, konsultasikan dengan psikiater. Pernah nggak Bujang ngomong ke psikiater, kok efeknya kayak gini sih dok gitu? Gue pernah ngomong Pernah. gitu ke dokter, Hmm. dok, saya udah bekerja, Hmm. tapi efek sampingnya masih males, terus mager, terus ngantuk, lemes. Cuman kata dokter, itu udah dikurangin dosisnya gitu. Segitu udah dikurangi ya? Ntar kalau udah masih belum bisa bekerja atau belum fokus juga, mungkin dikurangin lagi gitu, cuma bertahap gitu. Ya, bertahap. Kalau saya itu dilawan gitu. Lawan ya? Suruh dilawan gitu. Dok, kok pagi ini obatnya kok buat ngantuk gitu. Dilawan gitu. Jangan pagi itu untuk bekerja, untuk aktivitas. Iya, atau malam-malam kegiatan untuk ya, istirahat gitu. atau enggak minum kopi. Iya, biar ngantuk minum kopi. Atau teh. Jadi Buat kegiatan lain juga bisa juga nggak ngantuk bisa. Iya. pokoknya banyak gerak ya. Banyak Terus gerak. pola tidur, Tidur sama cukup pola ya. makan, Ya, minum vitamin. kalau perlu minum vitamin ya. Iya. Bujang satu minum vitamin. Dulu lagi kerja. Apa? minum Habatus vitamin. sauda? Bukan. Apa? Enervonse. Oh, Enervonse. Ya, Yang di botol itu ya? Yang Buat sebulan. buat sebulan. Susu juga perlu kali ya. So, ya. Makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Iya. Jangan Arif nih jajan lu di luar nih. Saya masakan rumah dong. Ya kamu suruh masak. 4 sehat 5 sampurna. Ini kalau ngomong kerjaan ya, waktu itu aku pernah kerja jadi job club sih di rumah sakit jiwa Isam Job apa? Job club. Apa tuh? Jadi job club. Iya, job club. Kalau Apa? bekerja, Ada bekerja. Kalau Tapi gajinya cuma 700 dan aku jadi terima parkiran dulu. Iya. Tapi aku nggak kuat, soalnya udah panas, terus kepikiran tanggung jawab juga. Aku ngundurin diri juga, cuma minggu doang sih. Tapi duit dapat. Itu dapet. Alhamdulillah, paling nggak dapat duit. Kan dapat Ya. masukan. Jadi psikiater nih kalau kita udah konsultasikan, mudah-mudahan sih ya kalau ODS udah ngomong, mudah-mudahan psikiater nanti ngatur kembali kadarnya atau bahkan jenis obatnya yang dikonsumsi supaya efek sampingnya tidak membuat ODS kesulitan dalam bekerja. ya, terus obatnya nggak bekerja secara instan gitu kan ya. Iya. Tunggu, kalau yang gue baca-baca sih tunggu 3 bulan penyesuaiannya, adaptasinya 3 bulan. Ada yang setahun. Ada yang setahun, setahun. Efeknya. Baru apa tuh efeknya? Baru pulih gitu kayak nggak ada halu-halunya. Setahun mah cepet loh. Tahun, kan 6 bulan lah paling cepet. Iya. Saya ngalamin misalnya pas lagi halu gitu lagi itu. Aku 2 tahun lebih malah. 2 tahun. Iya, udah Adaptasinya. suara-suara malah udah mendingan. Mendingan gimana? Hilang apa? Hilang. Tapi masih ada juga sih dikit-dikit kadarnya pelan-pelan gitu, tapi nggak pusing otak. Iya. Itu ada. Udah nggak pusing masih ya? ada, iya. Tapi efek sampingnya masih ada. Obat yang dikeluarin Bang Bujang Tridi? Masih 6 obat. 6. Sehari masih konsumsi 13. 13 butir sekali. Apa banyak minum air putih aja. Iya. minum air putih, banyakin makan juga. Iya. Nggak cepet down. Konsumsi obat sambil terus berjuang ya, mengatasi cara dan mencari cara agar tidak terus-menerus lemas. Menurut gue mah ya,
Ini pengalaman gue ya, gue 8 tahun tuh di rumah aja gitu, nggak kerja, sempat kerja tapi akhirnya kabur lagi ke rumah lagi. Menurut gue gimana ya, ngebantu mengatasi efek samping tuh lo harus banyak bergerak gitu. Iya. Minimal jalan kaki seminggu 3 kali, sekali jalan 10 menit aja. Itu udah ngebantu banget biar lo relax, pikiran lo nggak tegang. Ketemu orang, latihan ketemu orang. Kan buat kerja juga kita kan harus bersosialisasi ya. Jadi lo keluar rumah, jalan kaki, ketemu tetangga, Harus sapa. lawan lah. Harus lawan. Terus Menghirup udara segar juga. jangan di rumah terus, di kamar Iya. terus. Jangan berani mencoba. Mencoba ya, pokoknya Iya. kunci mencoba ya. Coba. Cuma kan kadang ODS takut tuh, nggak ada keberanian untuk mencoba tuh. Tipsnya gimana biar bisa berani coba? Berani mencoba ya biasanya ya. Harus dicoba. Harus Ya, nggak dicoba. ada yang lain ya. Nggak jalan lain. Abaikan halunya tuh abaikan Abaikan dulu. suara, kalaupun ada suara-suara, abaikan. Abaikan gitu, suara-suara abaikan. Hmm. Dia itu gimana gitu, suara itu bukan dari asal dari Cuma halusinasi bukan dari dari orangnya atau orang-orang. dari Dan nggak nyata gitu ya. Itu Ada cuma halu aja. Emang ada yang keadaannya berat halunya, ada yang ringan, ada yang sedang, Macem-macem lah. macam-macam beda-beda ya gitu ya. Iya, beda-beda. Tapi kita di sini alhamdulillah pada pulih ya. Ya. Udah pada bekerja atau ada usaha kita alhamdulillah. Nanti kita sharing ke ODS. Oh ya. Kan kalau orang kerja itu kan biasanya dapat transfer. Nah, itu berpengaruh kan kayak para bujang. Gue sih pengaruh banget tuh kan. Stresornya gue pekerjaan tuh ya. Jadi gue kan desainer grafis kan ya. Di kantor itu ada berapa ya? Ada 4 atau 5 gitu kan. Nah tiba-tiba dalam waktu yang nggak jauh gitu, satu ada yang dipecat, satu pindah, satu berhenti, satu cuti hamil. Tinggal 2 orang di grafisnya gue sama teman gue. Teman gue itu megang mesin, dia nggak ngedesain lagi. Semua kerjaan customer ke gue lagi ngerjain telepon. Bujang ini kerjaan saya selesai sekarang. Oh iya Pak, baru gue buka filenya, ada yang datang. Ini punya saya gimana? Seminggu tuh kayak gitu. Akhirnya jeleknya ya gue ini berhenti begitu aja gitu, nggak ngomong ke bos. Karena gue pikir masuk ke kantor lagi udah susah banget gitu, udah kerjaan rumit gitu loh. Itu stresor kalau gue itu kebanyakan kerjaan. Kalau masalah stresor itu ya kalau menurut aku bukan stresor ya, tapi sebuah apa ya ke masukan lah atau tekanan. keberuntungan kita untuk bekerja lebih baik lagi ke tingkat yang lebih jenjang lebih tinggi kalau aku gitu. Apa tuh jenjang lebih tinggi? Ya, Apa tuh? tantangan lah seperti itu. Jadi misalnya bos pengen kita dari gambar desain ke pengawas gitu. Kan kita kan kerja kan banyak gitu kan. Itu tantangan kita gimana cara menyelesaikannya secara banyak itu supaya jadi selesai gitu. Itu tantangan kita atau kita kasih kontribusi ke bos suruh enggak apa namanya pokoknya kasih ide-ide ke bos lah gitu, Rekomendasi ya. untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu loh Bujang. Masih itu berarti ya pandangan ya. Pandangan ya. Jadi sebuah tantangan tuh, bukan sebuah pressure kalau aku. Buat tantangan lu jadi tantangan lu Iya. menghadapi sebagai tantangan. Iya. Mantap. Kalau bujang gimana? Jangan di waktu kerja. Waktu kerja di restoran sih, kalau customer-nya banyak, gue malah makin senang, makin cepat kerja gue. Karena semakin banyak, maka yang gue harus tambahin adalah kecepatan gitu. Misalkan dalam clear up meja, dalam nyusun meja lagi gitu. Gitu sih. Kalau gue sih gitu. Oke. Nah sekarang kendala soal pekerjaan bagi ODS, bagi orang yang schizofrenia. Bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan? Yang pertama, Langkah-langkahnya gimana Bujang Akik? siapkan CV Atau kurikulum vitae. Bisa dicari di Google cara membuat CV yang baik dan efektif. Yang terus kedua, gabung ke situs penyedia lapangan kerja yang tersedia banyak di internet. ya Kirim CV kamu ke sana sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan background pendidikan kamu dan pengalaman kerja kamu ataupun keahlian kamu. Minat ya, minat Atau bakat bisa ya. dengan bertanya dengan teman atau kenalan apakah ada lowongan pekerjaan. nah, gitu ya. Jadi
Terus yang ketiga nih, ntar gua baca dulu baru sharing ya. Ya, Yang ketiga ini persiapkan mental dan penampilan untuk interview kerja. Cukur rambut rapi. iya, Oh, gue sorry, gue desainer grafis, rambut gue gondrong. Cukur rambut rapi, siapkan kemeja dan cara bahan, sepatu yang pantas, pantofel. Kalau bisa lo riset dulu mengenai perusahaan yang mengundang lo supaya interviewnya lancar. Coba Bujang tips-tips dalam mencari lowongan kerja nih. Nih Bujang humor kan sering banget nih. Pelatihan. Gimana? Iya pelatihan, bursa kerja. iya, bisa yang kerja. CV Tipsnya gimana CV? Gimana tipsnya lo? Biar CV yang menarik, simple gitu. simple ya. Iya, simple. Terus Terus juga Ikuti apa job club apa? job Job fair. fair. job fair. Itu job fair. Job fair itu digital apa manual? Job fair. Online apa offline itunya? Offline. Sekarang sih rata-rata online sih. Offline. Sekarang udah online. Tapi banyak ada juga yang offline. Ada Jadi offline lo jarang. bikin CV nanti masukin flash gitu. Prestis. Cetak lah. Cetak. Kalau misalnya Tapi kalau sekarang job fair bisa kerja aja tuh udah pakai digital gitu, tinggal apa? Scan barcode. Ya, scan barcode doang atau udah biodata, tinggal kita pas interview dipanggil si CV hard copy-nya. Hard copy. Iya. Jadi Lu tuh gimana bilang? menurut gue sih bagus juga apa kata Bujang Kumur. Nah, Intinya berani mencoba ya. Iya, berani Iya. mencoba. dan coba lo harus nyari nih, harus nyari kerjaan, lo harus banyak googling. Soalnya di internet tuh banyak. Dan satu lagi sih kalau buat gua namanya kita baru nyari kerja, jangan mikirin kerjanya sesuai dengan yang kita mau. Ya, Apa aja lah yang apa aja yang dikerja. Terus jangan mikirin gaji dulu, ya. Nggak jangan kecil banget juga sih emang. Ya kalau ada modal ya usaha juga, wirausaha juga Nanti bisa. itu terakhir. Iya. Kalau Bujang Santuy, lo kan sempat kerja kan? Iya, Itu lo ngelamar apa gimana? itu gua pertama gua Apa dapat dari temen infonya? ada yang ngelamar, ada yang dapat dari temen. Hmm. Kalau ngelamar ikut psikotes, Ah. terus kata-kata dalam lamaran kerjanya menarik gitu. Psikotesnya lo bisa? Psikotesnya sih alhamdulillah bisa. Bisa ya? Terus sama yang penting kita bisa tahu produk juga, sama Tahu produk maksudnya gimana? jadi kan gue dulu kerjanya di toko mainan gitu, harus tahu produk knowledge. Oh iya benar, tuh mantap, produk knowledge. Pengetahuan soal produk ya. Itu lo dilatih tuh. Pertama sih dikasih tahu, selebihnya sih nyari sendiri gitu. Terus sama yang kedua kita rajin, terus semangat. Udah sih menurut gue itu aja. Itu ya, rajin semangat ya, Rajin semangat, antusias gitu ya, antusias, disiplin. Nah, kalau gue kemarin sempat kerja di masa-masa depresi itu cuma 2 tahun kuatnya gue. Kalau lu pernah kerja paling lama berapa tahun kerja Tribun? Paling lama ya gue 5 tahun. 5 tahun lu pernah? Hebat. Itu udah kena gangguan belum? Setelah sinasi itu. Udah kena itu, lu bisa mempertahankan pekerjaan lo. Nah, jadi ini topik bab berikutnya bagaimana mempertahankan pekerjaan yang sudah didapatkan. Kita udah capek-capek ya, udah berjuang ke sana ke sini ngetik ini ngetik itu, udah dapat harus dipertahankan nih. Iya, bagaimana? Gimana Bujang Akik? Setelah mendapatkan pekerjaan, para ODS masih harus menghadapi kendala lain. Nah, Misalnya obatnya bikin ngantuk, bikin lemes, sehingga mengganggu performa dalam bekerja dan dikhawatirkan atasan akan menilai negatif. Terus? Namun seperti yang sudah disebutkan di atas, konsultasikan dengan psikiater akan efek samping obat yang dialami. Jadi penting juga nih konsultasi sama psikiater, habis itu kita jelasin ke atasan, ke bos. Dok, ya, jelasin ke atasan. Iya, jelasin bahwa saya mengalami skizofrenia gitu. Jadi atasan bisa mengerti keadaan kita gitu. Oh, jadi menurut lo diceritain ke atasan? Iya, ceritain. Lo nggak takut ada stigma dari dia? Ya, enggak sih. Cerita aja sih. Lo mengalami skizo pak gitu? Terus misalkan kalau kita ngantuk gitu, kayak tadi kan udah mengantuk, mengganggu performa kerja, ya harus diceritain jadi tahu. Jadi dia maklum gitu, paham gitu ya.
wajar lah orang lain nggak suka obat gitu ya. Kalau enggak ya solusi kedua ya cari pekerjaan yang memang Bakat, untuk untuk UDS tuh. Untuk ada apa disabilitas juga? Ada mental. tuh. komunitas ada. Ntar tanggal 24 malah ada ya, Bujang ya. Tanggal 24 ada ntar. Oh, ada. Jadi di Cikarang. Bursa kerja untuk disabilitas. Gimana, Bujang? Ada komunitasnya ada juga, ada Oh. PT-nya juga ada. Jadi udah pada paham itu ya, nih yang Disabilitas. melamar tuh Iya, disable semua ya. Disabilitas lah, difabel Disable ya. ya. PT disabilitas ada. Jadi kalau udah kayak gitu sih udah nggak harus cerita lagi lah. Cerita lagi ya. Udah paham bosnya. Bos. Banyak tuh Roman. Ya, Lumayan. PT Itu penting tuh dibahas tuh. di besok tanggal 24 di Cikarang. Sekarang. Berarti jauh ya. sekarang. Sekarang. Iya, Sekarang sekarang tanggal 4 jam 8 sampai jam 7.5. 5 ya. 8 pagi sampai jam 2 pagi. Kita agendanya interview, Heeh. kalau nggak salah memeriksa CV sama wawancara. Buka aja PT disabilitas. Oh gitu di Google ya. Iya, di Searching Google. ya. Terus searching ya pekerjaan bagi ODS gitu ya. PT disabilitas. Tapi kalau menurutku kita juga nggak selalu harus mengungkapkan kita itu punya penyakit Nggak perlu. Nggak perlu sih kalau menurut. Lo kemarin kerja mau ngapain nggak? Ya gue ngungkapin, Ngapain? tapi cuma depresi doang. Bilang depresi. Tapi lo konsul 9 kali. Iya. Ya konsul lo bilangnya lo Gue Ke bos. ke ada atasan. ambil obat bulanan. Oh, gitu. Terus dia reaksinya gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena gue kerja di KPSI. KPSI. Ya KPSI udah wajar tuh. Harus untuk KPSI berobat. Yang Ya. pernah nggak sih ngalamin diskriminasi? Kalau gue sih bukan diskriminasi ya. Kalau gue intern gitu. Jadi kan waktu sebelum kerja di sini dulu kan gue kan sempet di bikin di pemetaan nih pengukuran jalan. Jadi gue mesti nginep tuh di mesnya kan. Teman-teman pada main kartu, duit gue dipinjem kan. Nah, itu gue jadi sensi besoknya sama mereka gitu. Kira gue tagih, mau nggak mau kan. Udah mungkin mereka sensitif kali kalau gue tagih. Yang namanya duit nggak ada saudaranya kan. Oh, lo kan. Tadi ya. Diskriminasi. Ada nggak bidang yang lain pengalaman diskriminasi? Diskriminasi apa sih, Wan? Diskriminasi pembedaan. Perbedaan. Beda-bedain ya. Diskriminasi sih Bukti nggak nggak ada ada. sih. Ya, Cuma kalau nggak ada dihina, sih. gue pernah dihina. Gila gimana? Dihina lah, ada lah. Dihina tentang masalah fisik lah. Gitu. Di Alhamdulillah, kerjaan Kerjaan waktu itu. alhamdulillah saya pernah kerja di Kang Matrik itu enggak ada diskriminasi. ada. Tahu harus gitu. Iya, tahu skizo bosnya. Enggak ada perbedaan bahwa saya itu ODGJ atau apa, enggak ada gitu, diterima gitu. Mau berbeda aja ya. Iya, Cuman yang memang apa ya? enggak dibeda-bedain gitu. Memang Soal upah, soal waktu, soal itu enggak sama. Sama ya. Kalau bos memang udah tahu biasanya kita misalnya kan dari awal kita umpetin ya. Bos sudah tahu gitu. Biasanya aku pengalaman sih udah dipecat 3 kali aku. 3 kali. Iya di kontraktor pernah dulu. Sampai 3 kali. Bosnya nggak tahu. Tahu-tahu aku sifatnya ya melenceng dari ini apa? Job desk. jalur Ya jalur apa sih namanya sih langkah-langkah prosedur lah. SOP dari perusahaan. contohnya gimana tuh? Itu kan ngerjain, aku kan dulu pernah ngerjain RAB ya, rencana anggaran biaya Terus pabrik rumah, pabrik baju. pabrik ayam mau nggak salah, kandang ayam itu yang 1 miliar. Iya. Si Proyek Kayong. aku kasih, terus aku mikirnya besoknya lagi ngasih lagi, hitung lagi, besok lagi, ya salah lah. Harusnya kan kita harus komitmen bahwa hasil hitungan itu satu doang benar ya. Dan juga jangka waktunya udah di deadline sama bosnya. Aku salahnya gitu. Jadi Pabrik ayam tahu gitu. jualan ayam dulu di Bukan. KFC. Nggak buat apa pabrik. Iya, Penjagaan ayam. bukan pabrik apa? Rekonstruksi. Konstruksi lagi apa? Konstruksi pembuatan konstruksi pabrik lah pokoknya.
ada ayamnya di dalam. Pasti paling buat desainnya, anggarannya gitu. Lo kan teknik sipil ya? Iya, sipil. Gitu. Anggarannya. Oke. Terus, nah, ada alternatif lain nggak nih mendapatkan income selain kerja pada perusahaan atau pada orang lain? Ada. Apa itu? Ada dagang, Yaitu berwirausaha. Berwirausaha, dagang. dagang, Ada bisnis banyak namanya. pilihan ya untuk wirausaha bagi ODS seperti membuka warung kelontong, Hmm. berjualan makanan minuman skala sedang, beternak ikan, membudidayakan tanaman dan binatang yang dapat dikonsumsi dan sebagainya. Aja, sebaiknya dimulai dari skala kecil dulu ya, Ya, supaya ODS dapat belajar berbisnis dalam lingkup yang sederhana, sehingga tidak terlalu membebani pikiran dan tenaga. Coba, Ada lagi nih apa ya? kerjaan yang nggak perlu ada bosnya atau nggak Hmm. perlu dilatih gitu. Hmm. Bukan nggak perlu dilatih, maksudnya nggak perlu ada bos, tapi Hmm. kita sendiri yang yang ituin kita. Jadi tukang cukur, tukang jahit, jasa berarti Jasa ya, jasa. jasa, iya jasa. Jasa. pijat, jasa. Oh iya jasa ya. Toko. Oh di sini contohnya produk semua ya. Itu Itu jasa, Kalian. jasa, kalian ya. Kalian. Lo ada skill kayak gitu, kan? bisa lah gue nyukur rambut, Nyukur rambut bisa. Udah pernah buka lo? botak semua tapi Mintak ya minimal ya. minimal botak rapi. Pernah lo buka? Pernah buka? Enggak bukan pernah, cuma pernah belajar Oh, penting rambut. Masgar ya. Tapi ingat juga udah ada Hmm. juga yang mau apa sih kayak di RSCI Kalender ya, Aha. itu menaungi semua hasil karya orang ODS Ya, gitu benar. ya kan, untuk dijadikan dijual lagi gitu Jual ya, lagi. pameran Ya. tuh ada Pak Dedi juga ya. Pak Dedi. Hmm. Ya itu kalau misalnya lu nggak punya modal atau nggak punya Tuh, tempat nggak ada gitu. Ya. itu Tempat harus ada. Kalau gue lain apa lagi. sih, usaha nggak jasa, Jasa ya. mijit contohnya, mijit ntar, atau lu jadi cleaning service rumah orang, Ya. Jadi atau nyapu ART juga kalau ya Gede, asal nggak mau nggak gengsi aja ya. apa yang disebut tukang parkir juga itu bagus. Bisa gede ya padahal ya 2000 sekali datang. Saya beli ini. Jasa. broker, bisa nggak broker? Broker maksudnya gimana? Jualin barang. Jual barang di tangan kedua. Oh, Jadi udah dari pabrik gitu. perantara, Udah dari pabrik jual lagi. ya, perantara gitu, broker gitu. Jadi sebenarnya untuk ODS nggak perlu harus patokan apa CV dan lain-lain. Iya, kalau Apalagi juga usaha. pekerjaan dari bidang manapun. Karena kalau gue itu usaha lo mudah-mudahan lanjut, lo bisa mempekerjakan karyawan gitu ya. Alhamdulillah alhamdulillah lagi kalau dikerjakan ODS juga gitu kan. Kalau gue pernah nyukur broker, nyukur rambut atau misalnya mijit juga nggak selalu pakai itu juga kan. Modal kan cuma gunting aja, gunting sisir gue gitu. model itu broker kayak tukang servis HP, Terus apa ya? broker HP gitu dari kita berapa gitu, kumpulin dulu HP yang rusak, baru ntar kita drop di tempat service center gitu, baru dapat keuntungan gitu. Nah modal begitu. Udah rusak semua Rusak. dikasih ke situ ntar dijual gitu. Enggak servis, misalnya kan servis misalnya tuh kita kumpulin dulu yang rusak, ntar bawa ke service center, kita udah ngambil keuntungannya juga gitu, ongkos sama ininya gitu, sama jasa kita untuk ininya, terima nampung itu, nampung servis HP gitu. Lo kemarin bilang lo bisa servis AC juga kan? Bisa Lo belajar dari mana Budi? dari BLK, Balai Latihan Kerja. Itu 3 bulan deh. Nah ya 3 bulan 3 bulan lo dilatih nggak servis AC. hasil. Udah pernah dapat orderan? Waktu itu sih antara pilihan antara dagang dan inian dan Servis. iya PPT dulu. Yang mundur. Juga ada tawaran, belum ketemu orangnya. Tawaran lagi buat servis AC, teknisi AC. Jadi itu ya. Apalagi kira-kira belajar jenis wirausaha. Udah sih banyak sih. Banyak udah Banyak, sih, banyak ya kalau asal mau bisa. aja ya. Iya. Jualan Sama bubur, Bubur. jualan nasi modal uduk. Iya. Ya mau makanan, mau bidang makanan sih emang lagi menjamur ya kalau Iya. makanan. Cuma makanan katanya capek kalau jenis makanan. Masak dulu pagi. Ya gue memang capek, gue pernah jual makanan sama nyokap. Hmm. Jadi jam 3:30 tuh harus bangun.
bantu-bantu lah. Ya, Kalau- harus buka jam 5 pagi atau paling enggak Jam 5 pagi. Kalau makanan itu menjamur gitu ya. Mulainya lu belanja dulu gitu ke pasar. iya sebelum Hmm. paginya. Memang sih capek, cuma kerjaannya paling lama 4 jam. Iya. Jam 9 Keuntungannya jam gimana? 8. Keuntungannya Untungan waktu itu lumayan, cuma gak kuat dapat fisiknya. fisik gua. Ngantuk-ngantuk, aku sendiri obat skizofrenia. Iya. Ya menunggu kan sangat ini ya, kadang bengong, Iya. bengong. Tapi Misalnya kita nunggu nih kan, abang beli mau ngomong kita ceramah senyum, padahal kita malas senyum kan. Ya udah. Pakai topengnya juga ya. Iya. Jadi gua terpaksa senyum gitu. Udah, akhirnya, ya itu interaksi lah yang gua Ya. ituin. Paling nggak kita latihan ya, walaupun gagal bisnis kerja berhenti, paling nggak kita udah dapat mencoba pengalaman ya. mencoba dan pengalaman. Pengalaman itu kan bermanfaat banget. Jadi misalnya dulu kantoran, terus akhirnya sekarang wirausaha, itu kan apa juga gitu ya. Iya. Ya kan, misalnya kayak teman-teman yang lain jangan selalu berpatok dengan ijazah dan lain-lain. Keahlian juga perlu ditingkatkan juga, saran gue untuk teman-teman yang lain. Iya lah, skill hidup begitu ya. dagang juga perlu hitung-hitungan juga perlu ya. Kayak misalnya markir kan nggak perlu skill, cuma lu tahu tempat apa kiri ke kanan atau misalnya top mobil gitu bisa. Dan gimana sih perasaan lo ketika lo dapet penghasilan dari kerjaan? Bahagia lah. Wah, senang Wah, lah, Bang. senang. Senang. Sangat senang sekali. Uangnya untuk senang-senang. Bisa menghasilkan uang dari kerja kita sendiri gitu. Ya, misalnya kalau bujang nih, Iya. gue juga bersyukur juga pengalaman teman-teman semua dapat masukan, jadi nggak selalu kita sendiri gitu. Senang lah Wan, intinya jadi kayak ada pride gitu ya, ada rasa harga diri meningkat gitu ya. Kita nggak bergantung lagi sama keluarga. Ya kalau untuk skala ODS sih nggak apa-apa lah, dibantu-bantu dulu sama kakak atau adik atau orang tua gitu kan. ODS kan, aduh, skizo itu kan salah satu penyakit jiwa berat gitu ya, terberat. Orang mau gimana mau kerja, ngomong orang aja Susah. ragu, takut gitu kan. Susah. Lemes, ngantuk. Tapi yang gua kekurangan ODS itu kadang-kadang rasa apa sih dibilang Percaya diri. mager. Percaya Ada diri. gitu ya, mager Gerak gitu gitu emang. doang. Jujur gue juga sekarang masih mager gue. Kadang percaya diri juga kurang juga. Kalau percaya diri bisa lah itu dipupuk. Bisa. Kalau kita malas gerak udah Malas kopi, ngerokok, Ngantuk-ngantuk kan. Itu. Iya. ya gitu. Oke. Kita juga gaji juga habis buat rokok aja. Terus dia udah ngerokok. Gua nggak ngerokok, udah 1 bungkus, 2 bungkus. Oke. Habis punya materi kita ada apa selesai. Itu di buku Oh, dulu iya. buku. Apa tuh yang terima? Teman-teman, kita punya buku untuk teman-teman yang ingin tahu buku ini, buku lebih dekat dengan skizofrenia. Bisa teman order di Tokopedia dan Shopee. Kalau datang kemari ya bisa nggak? Oh Bisa. ya, kalau mau pengen tahu tentang apa sih, datang kemari juga nggak apa-apa. Dicontoh. Terus yang satu ya. Scan Me. Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia? Scan Me. Ini apa ini? Oh, dukungan KPSI dengan berdonasi biar KPSI tetap jaya, maju dan sukses selalu ya. Bertahan lah gitu. Can me. Oke, Bujang yang mau ngasih masukan atau ada pertanyaan, kritikan saran, tulis komentar Komentar. sharing aja ya kita konten kita pengennya sih kita menjangkau banyak gitu ya, menjangkau banyak ODS, khususnya yang di Facebook KPSI itu masih pada banyak yang nanya tuh soal kerjaan. Iya. Gimana sih kerjaan bikin saya di kerjaan saya sampai jam 2 pagi gitu kan. Saya mesti minum obat, nggak bisa sholat subuh, kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab tadi ya. Udah kita sharing, udah kita kasih info, mudah-mudahan udah bisa menjawab. Oke. Jadi kita di sini bukan soal merasa lebih pintar, Iya, cuma enggak. pengalaman kita yang kita diungkapin di sini. Iya. Kita sharing aja Bisa pengalaman berbagi. kita, tips-tipsnya kita gimana tadi udah di sharing kan. Iya. Kalau Oke. masalah mager atau enggak kan sama sekali, kita sama kalian juga sama. Sama materinya. Kita ungkapkan salam sehat jiwa ya. Oke. 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.